Kemarin sore saya baru bertemu dengan CEO PT Eiger, Pak Kris. Eiger adalah nama besar di Indonesia. Brandnya sudah lebih dari 30 tahun, sejak tahun 1989. Sudah ratusan cabangnya, bahkan sampai tahun ini dia membuka di Swiss, di kaki Gunung Eiger. Pelajaran yang menarik, banyak sekali yang saya dapat. Ada satu hal yang mau saya sharing di sini, yang akan saya praktekkan langsung juga di bisnis saya. Dan semoga Anda juga mempraktekannya di bisnis Anda. Apa satu hal itu? Sebelum itu saya tarik mundur sedikit. Perjalanan Eiger itu panjang, dari 79, artinya sudah lebih dari 40 tahun. Dan itu juga yang saya temuin dari brand-brand besar seperti Wardah, Unilever, dan seterusnya. Mereka mengalami puluhan tahun bertransformasi dari titik mulai mereka sampai akhirnya menjadi perusahaan besar kelas dunia. Itu yang menyadarkan saya satu hal, bahwa perjalanan untuk membangun sebuah bisnis yang bisa benar-benar memberikan manfaat dalam skala yang besar luas itu butuh waktu, butuh proses, karena ada harga yang harus dibayar, yaitu horizontal time, bangun tim, culture, ngomongin perbaikan produk, service, dan seterusnya. Itu perjalanan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan itu akan jadi pondasi ketika kita sedang membangun. Ketika membangun kan kayak, oh iya pondasinya dulu, obatannya, dan akhirnya kuat sekali bangunannya. Ada teman-teman yang punya perusahaan dalam waktu 1-2 tahun tumbuh melejit kencang, tapi ya mungkin nggak lama bisa jadi roboh karena pondasinya nggak cukup kuat. Jadi kalau ngomongin misalnya Raffi Ahmad juga kayak, oke, tapi 20 tahun terakhir dia bekerja pagi siang malam di dunia industri. Jadi kayak bukan orang yang kemarin sore juga hal kayak gitu. Mungkin kita baru lihatnya 3 tahun terakhir karena di syuting dalam konteks YouTube. Nah, itu awalnya. Terus sekarang, apa satu hal yang saya pelajari itu yang bisa membuat Eiger besar sekali? Poinnya adalah ternyata mereka membuat sebuah tim yang sangat-sangat kompeten, sangat-sangat intens. Tiap hari mereka benar-benar mempelajari customernya dengan sangat detail. Ingat, ini bukan tim sales. Kalau tim sales kan mempelajari gimana dia repeat order, gimana dia beli lagi, gimana dia beli lebih banyak. Tapi ini kayak benar-benar dedicated untuk memahami siapa customernya. Mau ngobrol, fokus ke discussion, diskusi, forum, kuesioner, benar-benar ngamati di toko mereka belanjanya gimana, berapa lama, dan terus semua dipelajari. Sampai mereka akhirnya benar-benar tahu apa yang benar-benar diinginkan, desire dari customer mereka, apa yang benar-benar kayak nggak diinginkan atau dikhawatirkan atau di anxiety, keresahan para customer mereka. Tentu nggak ada yang sempurna. Eiger juga 2-3 kali melakukan blunder, dan itu sangat wajar karena untuk skala seperti itu sebanyak orang itu, jadi kayak ada hal-hal yang perlu kita tahu bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Tapi itu perjalanan dari kehidupan setiap orang. Saya, Anda semua punya kesalahan. Tapi yang menarik dari tim ini adalah tim ini tiap minggunya mendedikasikan waktunya untuk benar-benar tiap hari ngerjain ini, dan tiap minggu sharing ke CEO apa yang mereka dapat insight dari customer, sehingga CEO selalu tahu, top management terutama selalu tahu apa yang terjadi di lapangan, di customer mereka, di behaviornya, di karakternya, di reasoningnya, dan seterusnya. Itu sangat-sangat seru. Poin dari tim ini adalah gimana mereka bisa kasih value lebih, gimana mereka bisa memuaskan customer lebih baik, bisa lebih ngena, bisa lebih kerasa, karena mereka benar-benar memahami customer mereka dengan sangat detail. Nah, biasanya tim yang berusaha di sini adalah tim marketing, terus definisinya adalah omset. Itu nggak salah juga. Tapi bayangkan kalau kita punya divisi, atau kalau ini di skala manapun. Kemarin ngobrol Pak Kris gitu, kalau kita timnya baru 10-20 orang pun ada satu orang yang jagain customer, yang benar-benar kenal deket sama customer, tahu deket customer. Itu benar-benar akan sangat membantu bisnis kita in the long run, karena kita benar-benar punya fondasi yang kuat tentang produk market fit atau customer satisfaction, akhirnya jadi customer loyalty untuk bisnis ini punya fondasi tumbuh besar di kemudian hari. Thank you.